Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Delvita Opan dengan NIM 204-10142. Saya berasal dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, kelas J Manajemen. Mata kuliah Manajemen Piutang. Nama dosen pengampu mata kuliah Ibu Juliet G. Jaratari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Piutang. Seperti yang sudah diketahui bahwa negara Sri Lanka mempunyai hutang luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika atau bisa disetarakan menjadi 732 triliun. Dari dampak tersebut, negara Asia Selatan itu gagal adalah membayar krisis utang ekonomi luar terburuk. negerinya senilai 51 Dikutip dari miliar BBC dolar Rabu Amerika 13 Serikat April atau setara 2022, 732 pengumuman kegagalan triliun membayar rupiah. hutang alias devalut Kondisi ini ini pun diakibatkan membuat krisis sejumlah pihak ekonomi menyalahkan terburuk China dalam 70 sebagai tahun salah satu terakhir. kreditur terbesar Ditambah Sri dengan Lanka. COVID dan perang Rusia-Ukraina membuat negara Namun ini hal semakin berbeda sempoyongan disampaikan Profesor Ekonomi dalam menangani masalah tersebut. Negara Ia Sri Lanka, menjelaskan, negara sebagian Asia besar Selatan produk ini sudah domestik lama bruto dilanda Sri Lanka protes berasal dari massal devisa karena yang rakyatnya diperoleh dari menderita mengekspor kekurangan tanaman bahan seperti teh, pangan kopi, yang karet, dan melonjak harganya dan pemadaman listrik Namun yang sebanyak menjadi masalah, 12 Sri jam Lanka per hari. menggunakan uang hasil ekspor tersebut untuk Kebangkrutan mengimpor suatu bahan negara makanan dapat penting. memicu kesulitan ekonomi, Padahal kericuan nilai ekspor politik, tak selalu dan tinggi. investasi yang Pada gagal. masanya, ekspor Dapat akan disebabkan mengalami pula penurunan. dari berbagai hal, contohnya Dengan gagal cara membayar seperti hutang, ini, Sri Lanka pemerintah pun tidak dapat kerap mengalami krisis neraca mengembalikan dana pembayaran rakyat, seperti yang terjadi pelaku bisnis sejak tidak tahun bisa beroperasi, 1965. bisnis macet, tidak ada Di penghasilan, tengah krisis PHK, tersebut, dan krisis pinjaman ekonomi. International Monetary Fund atau IMF Pemerintah Dari Sri video yang Lanka sudah saya mengumumkan tonton dan saya gagal bayar menganalisis utang bahwa luar kebijakan negeri pemerintah dalam 51 miliar dolar memberikan Amerika Serikat atau jika dirupiahkan kreditur setara dengan membayar bunga 732 secara bebas, triliun rupiah. menurut Gagal saya bayar itu mereka hanya memberikan mengumumkan sebagai keuntungan langkah kepada terakhir pemerintah setelah Sri Lanka. kehabisan devisa Dikarenakan untuk karena mengimpor barang kreditur pokok yang kreditur dibutuhkan asing masyarakat. tidak dapat BBC bunga Rabu dari 13 pinjaman April dari Sri mengumumkan Lanka, kegagalan membayar utang dan itu alias default berdampak ini buruk diakibatkan bagi krisis ekonomi terburuk dalam 70 perekonomian tahun terakhir. negara tersebut. Para pejabat Sri Lanka Yang kedua, jika saya membuat suatu perusahaan di Sri Lanka dan saya mendapat dampak dari krisis tersebut, apa yang akan saya lakukan? Yang dapat saya lakukan pada saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa kondisi keuangan bisnis saya. Salah satu hal penting yang perlu saya periksa adalah kondisi likuiditas atau cash on hand. Likuiditas ibarat darah dalam sebuah tubuh. Dalam keuntungan rumah tangga bisa juga disebut sebagai dana darurat. Yang kedua, berhemat. Penting bagi saya menempuh langkah-langkah supaya nafas bisnis bisa berjalan lebih lama. Langkah yang wajib saya tempuh adalah menekan pengeluaran dengan berbagai cara supaya likuiditas bisa lebih kuat. Misalnya menekan biaya operasional dari pos-pos rutin seperti tagihan listrik, air, dan internet. Yang keempat, kampanyekan barang jual dengan harga yang lebih murah. Misalnya perusahaan bergerak dalam bidang makanan. Yang ketiga adalah membuat tabel peluang penagihan piutang. Yang pertama, umur piutang 1-30 hari, jumlah piutang 20 juta, peluang tidak tertagih 1%, saldo piutang tak tertagih 200.000. Sekian video presentasi saya. Salam dan terima kasih. Jumlah piutang 40 juta, peluang tidak tertagih 2%, saldo piutang tak tertagih 800.000. Yang ketiga, 60-90 hari, 80 juta, peluang tidak tertagih 5%, saldo piutang tak tertagih 4 juta. Lebih dari 90 hari, 200 juta, peluang tak tertagih 7%, saldo piutang tak tertagih 14 juta.
Total 19 juta saldo piutang yang tak tertagih. Untuk mengetahui kelompok umur piutang melalui tabel, maka bisa menilai peluang perkiraan penagihan piutang, mulai jumlah perkiraan piutang tak tertagih, serta saldo akhir yang penyelesaian piutang tertagih melalui rasio perputaran piutang seperti contoh tadi. Sekian video presentasi saya. Salam dan terima kasih.